kita yang pernah komitmen dan kamu yang sempat memperjuangkan, lantas kenapa jadi aku yang disia-siakan? Terus dosen saya itu bilangnya begini, potong lidah saya kalau bukumu itu akan, naskahmu itu akan jadi buku, dan itu sakit Kak. Pada saat itu kita kalau digombal sama mantan, itu kita pakai perasaan, kita kesampingkan logika. Ya. Itu tinggal sebenarnya ini barang karyanya Iya. kita. Apapun itu kita harus berkarya untuk membuktikan suatu saat nanti, kenapa lalu saya tidak dengan dia ini begini? Iya, kita Kenapa? bikin menyesal orang itu. Iya, Tapi hai semuanya, hadiri dan saksikan launching buku karya ketujuh saya, judulnya Sembula Lukaku, Jangan lupa tanggal 17 Januari di Palu Golden. Palu Golden Hotel, Ballroom Palu Golden Hotel. Iya. Setelah dilepasmu tanpa pesan, aku berjuang membalut lukaku. Namun kau datang lalu membuatku terluka lagi, dan itu sakit Kak. Yeay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan salah satu motivator, apa sebutannya? Dia ini yang kita kenal adalah penulis buku Iya. namanya Rahma Amai. Iya, betul. Yang paling dikenal itu. Iya. Nama KTP ada? Ada. Bisa pinjam KTP-nya? Nama KTP Pakai Rahmawati. pinjol begitu. Nama KTP-nya Rahmawati. Iya, Rahmawati. Amai ini diambil dari apa ini? Waktu itu tahun 2016 kayaknya tahun itu saya saat ikut satu organisasi baca tulis. Oke. Kemudian aktif di situ, kita diberi nama masing-masing, ada kayak nama Oh, nama pena, lapangan. nama pena. Oh, nama pena. Iya, kalau iya. orang pencinta alam nama lapangan. Dan iya, orang bilang ini cocok untuk kau. Jadi dari situ saya pakai sudah Apa nama. filosofinya? Nggak ada filosofinya. Tiada filosofinya. Tiada filosofinya. Tiada Kak. menurut saya. Iya, tiada. Oh, memang cuman kayaknya cocok begitu ya kalau Amai ya. Iya. Ada orang yang kasih nama? Begitu? Ada. Oh, ada ya. Iya. Siapa namanya dia? Eh, Apakah dia perlu disebut? Iya, perlu Oh, disebut. disebut. Kak. Sebut saya dia Mawar ya. Iya, Mawar. Oke. Rahma Amai yang insya Allah rencananya akan melaunching buku ke-7 Iya, di tanggal 17 Januari ya, Iya. 2025 nanti. iya. Oke. Saya sedikit mau kulik tentang bisa diceritakan dulu. Saya ada beberapa yang kita susun, cuman nanti kalau misalnya tidak cocok untuk dijawab ya tidak apa-apa begitu Iya, ya. boleh. Cuman paling saya agak yang menggelitik dari saya, apa yang memotivasi seorang anak Palu atau Sulawesi Tengah Iya. jadi penulis begitu ya. Sedangkan sebagai kita orang Palu ini, saya pribadi malas membaca. Iya, betul. Kenapa akhirnya memilih saya menjadi penulis? Apa yang terlintas di benak? Jadi saya ceritakan mungkin dari awal Kak. Tahun 2015 awal saya kuliah itu, saya memang mengalami satu masa di mana saya jadi mahasiswa yang pada saat itu lagi krisis Apa ini? keuangan. Oke. Karena orang tua tidak mampu untuk biaya sekolah, biaya kuliah. Kemudian di satu sisi ini harus berhenti atau bagaimana? Tiba-tiba saya kayak ketemu satu buku begitu yang kayak memotivasi saya. Itu jam 2 malam kayaknya saya baca buku itu. Saya baca secara berulang-ulang sampai saya dapat ide, bagaimana kalau saya nulis buku kayak gitu Kak. Oke, sesimpel itu. Iya, sesimpel itu. Terus saya baca berulang-ulang kali, alhamdulillah saya dapat ide, saya cari referensi. Kemudian kurang lebih 2 minggu saya mulai garap sedikit-sedikit itu Kak menulis. Itu pada tahun 2015 itu berangkat dari baca buku yang satu tadi, dibaca secara berulang-ulang, maka terbitlah satu buku. Walaupun memang perjalanannya agak panjang Kak. Jadi buku pertama itu judulnya 9 Pil Mujara Pembangkit Sukses, itu tahun 2015. Oh, Kak. itu bukunya Amai sendiri Iya, ya. buku saya. 9 Pil Mujara Pembangkit Sukses. dokter kau ini? Bukan, Oh, bukan. Kak. Dokter cinta kali. Oh, berarti itu anu saja ya, covernya begitu ya. Iya. Bukan berarti itu pil, bukan Iya, ya. bukan Kak, iya. Kemudian masuk di tahun 2016 lagi, itu juga masih masa kuliah, saya juga lagi cetus lagi buku kedua dengan judul The Miracle of Light, tentang motivasi bahwa saya ini adalah seorang anak nelayan. Kayaknya bercerita begitu, memotivasi teman-teman masa kuliah waktu itu bahwa tidak ada halangan untuk kita mengejar yang namanya pendidikan, baik
status ekonomi apapun itu. Karena kalau kita punya kemauan di situ insya Allah ada jalan. Oke, berarti itu buku diangkat dari pengalaman pribadi Iya. atau ada pengalamannya orang? Pengalaman pribadi. Semuanya 7 Semua. buku ini ya? Iya. Kurang Oh lebih ya? tidak, di buku ketiga itu beda lagi Kak. Jadi begitu dari 2015 saya menulis buku terhitung sampai tahun 2024 yang kalau kita lihat mungkin sudah ada 7 buku Kak. Jadi dari tahun 2015 itu saya nulis buku sampai tahun 2016 itu buku motivasi tentang hidup saya. Di tahun 2018 itu Kak, karena waktu itu pada masa pilkada, jadi saya ambil momen ini kan, momennya kayak cocok ini untuk saya tulis. Jadi saya dekatilah ini politisi Sulawesi Tengah. Oke. Saya datangi satu-satu, saya minta untuk jadi narasumber untuk di buku saya. Namun memang ada beberapa orang yang tolak, ada beberapa yang mau kayak gitu. Oke, Jadi saya masuk dalam ambilnya buku itu yang mau. siap, yang mau. Artinya kita ini kan melihat juga situasi, artinya kita mencari di mana letak seseorang itu dihargai gitu, gitu. Jadi kita menawarkan itu ke calon-calon yang saya mau tulis ini. Alhamdulillah tahun 2018 memang buku ketiga saya itu selesai saya tulis, walaupun memang pada saat tahun 2018 itu kita tahu sendiri kan, waktu itu ada gempa dan tsunami. Jadi akhirnya diundur untuk launchingnya Kak. Memang bukunya sudah terbit di tahun 2018. Cuma karena tsunami di launching di tahun 2019. Di launchingnya 2019 ya. Itu judulnya 10 kisah menginspirasi ala politisi zaman now. Oke, berarti dari narasumber beberapa politisi ini ya? Iya, dari beberapa yang saya ini ada 10 orang yang alhamdulillah menerima saya dengan baik. Maka 10 orang inilah yang saya tulis gitu Kak. Pada saat disebutkan namanya orang juga tidak? Ya mungkin salah satunya Pak Sigit Purnomo Said yang waktu itu menjabat sebagai wakil wali kota Palu. Kemudian Pak Hidayat Lama Karate yang waktu itu menjabat jadi Sekprov. Kemudian Pak Rusdi Mastura juga dan beberapa lainnya. Kemudian ada satu perempuan yang menjadi inspirasi juga bagi kita kaum anak-anak milenial, itu namanya Ibu Batia Sisilia Hajar. Apa itu? Sebagai perempuan yang saya muat. Politisi bukan? Politisi juga yang di buku itu pada saat itu Kak. Oke. Terus itu ada bawa buku. Buku apa yang dibawa ini? Ini buku keberapa? Nah, jadi sebelum saya lanjut ini Kak, jadi 2018 saya nulis buku tentang pertama yang tapi ceritanya dirangkum kayak dari 10 tokoh tadi saya rangkum jadi satu buku. Jadi satu buku. Begitu sukses di launching di tahun 2019, besoknya karena sukses ini kegiatan ini, besoknya alhamdulillah saya dihubungi salah satu tim dari Bapak Anwar Hafid. Untuk ketemu sama beliau, lalu kemudian besoknya saya ketemu dan tidak tahu kenapa karena klop bicara saya sama Pak Anwar Hafid, alhamdulillah Pak Anwar Hafid ini kayak, oh iya Dinda, boleh kita nulis soal buku saya untuk perjalanan biografi. Kemudian pada saat saya iakan, hari itu juga saya langsung disuruh untuk berangkat ke Merwali. Gitu. Jadi saya disuruh tidak disuruh kerja di IMIP tuh tidak? Tidak. Saya kira sudah kau ke IMIP saja kerja di sana. Jadi saya disuruh ke Merwali, alhamdulillah waktu itu saya ingat betul Pak Anwar Hafid suruh saya tanpa banyak bicara, saya langsung ke Merwali. Begitu sampai di Merwali, istirahat beberapa jam saya langsung turun. Dan alhamdulillah buku itu kurang lebih saya 2 minggu di Merwali saya tulis dalam waktu 2 minggu. 2 minggu juga. Satu buku. Alhamdulillah selesai. Itu berjudul Mutiara di Ufuk Timur, cerita perjalanan seorang Bapak Anwar Hafid yang pada saat itu adalah masyarakat yang menjadi referensi saya Kak. Gitu. Jadi ambil referensi narasumbernya masyarakat. Masyarakat. Bagaimana tentang Pak Anwar yang ketahui? Sebagai waktu itu 2 minggu Iya 2 minggu. Orang bekerja skripsi udah 1 tahun biasa. Iya Kak. Jadi saya memang waktu itu memang itu buku keberapa sudah? Itu masuk di buku keempat. Soalnya dasar. Ada pondasi sudah. Saya kira baru mau mulai itu. Iya, itu. Dan alhamdulillah begitu 2 minggu, saya juga kaget tiba-tiba begitu dicetak buku itu Pak Anwar ngabarin, Dinda, insya Allah minggu depan kita akan adakan launching yang akan dihadiri langsung oleh anak Bapak Presiden yang ke-6. Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, Masya Allah. Dan saat itu anaknya Agus Harimurti, agak SBY. Anaknya Pak SBY gitu Kak. Dan alhamdulillah hari itu saya merasakan sesuatu hal yang luar biasa, dihargai, diberikan apresiasi terbesar oleh Pak Anwar Hafid.
kayak gitu Kak. Dan itu bukunya dijual? Dibagikan secara gratis sama Oke. masyarakat. Itu pun tidak semua, hanya Sisanya? beberapa. Sisanya kurang lebih ini dibagikan waktu itu masuk di beberapa Berapa kabupaten. diproduksi? Sedikit Kak, cuma 500 eksemplar waktu Banyak itu. itu lah. Iya. 500. Alhamdulillah. Oke. Ah. Terus? Ini boleh saya lanjut lagi Kak? Boleh. Lanjut. Jadi pasca menulis buku itu, akhirnya launching berhasil. Itu pada saat itu di launching di Hotel BW. Di launching, jadi yang jadi pemateri di situ saya, penulis bukunya, kemudian Pak Nur Hafid dan Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Oke. Begitu selesai di launching, alhamdulillah rame. Maksudnya didatangi oleh banyak orang. Kemudian saya juga mulai disorot di situ. Besoknya dihubungi lagi nih sama Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yang pada saat itu menjabat sebagai Bapak Rusli Daeng Palabi yang waktu itu Oke, menjabat iya, sebagai Wakil Gubernur Sulteng. Akhirnya saya disuruh lagi menghadap besoknya untuk mungkin dituliskan juga kisah yang sama kayak Bapak Nur Hafid ini. Alhamdulillah dikasih kepercayaan, saya pergi lagi ke Luhuk. Kurang lebih sebulan 2 bulan lah Oh, Kak. Pak Rusli ini orang Luhuk? Iya. Pak Rusli Daeng Palabi. Gitu. Jadi ini sudah masuk puncak ini Kak. Jadi begitu saya nulis buku yang bukunya Bapak Rusli Daeng Palabi yang berjudul Menerjang Badai di tahun 2020, itu di launching di Luhuk. Tiba-tiba di sini sudah puncak-puncaknya Kak. Saya di tahun itu juga saya galau ini ceritanya. Iya. Jadi saya punya pasangan. Buku cinta ini? Iya. Tidak juga cinta-cinta bagaimana. Oh, tidak cinta-cinta banget. Jadi kegalauan saya di situ sampai akhirnya saya memutuskan untuk menulis buku perdana yang versinya kayak kutipan pena. Jadi di dalam buku itu, ini bukunya Kak, mungkin Melepas Tanpa Pesan. Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Sakit memang Kak. Jadi jadi buku Melepas Tanpa Pesan ini sempat saya launching itu di tahun. Oh, jadi kebanggaan itu yang laki-laki kalau ikut tuliskan buku. Iya sih, tapi artinya bukan kita membanggakan mantan, tapi kan ini menjadi Mantan, pelajaran ini mantan juga. pacar? Ada pokoknya mantan. Gitu. Oh begitu, coba saya lihat. Iya. Jadi sebelum saya kasih Kak, saya baca dulu ini sepenggal kata-katanya. Iya. Jadi di buku Melepas yang bercerita tentang seseorang yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya ini, saya menulis caption kayak begini. Kita yang pernah komitmen dan kamu yang sempat memperjuangkan, lantas kenapa jadi aku yang disia-siakan? Kayak gitu kan. Dan alhamdulillah bukunya ini sukses di launching pada tahun 2021 dan mendapat predikat bestseller, terjual sampai ke Singapura, Malaysia, Brunei dan Taiwan Kak. Kayak kurang lebih kayak begitu. Itu 4 tahun yang lalu Kak. 4 tahun yang lalu 2019 ya? Iya, 2020 Kak, awal. Oke. Gitu. Dan Kak, ini lanjut lagi boleh nggak? Lanjut. Dan ketika buku ini sudah terbit, alhamdulillah. Jadi saya mau cerita sedikit ini Kak. Buku ini tersebar viral karena memang pada saat itu juga COVID. Jadi mantan yang tadi meninggalkan pas lagi sayang-sayang ini datang. Ya, minta balik ini ya. Ya, dia datang. Saya juga kaget ini. Tiba-tiba jam 2 malam saya di-chat sama si mantan ini. Assalamualaikum. Ya, karena perempuan ini pada 4 tahun yang lalu, ini mungkin saya bicara yang 4 tahun yang lalu, yang pada saat itu kita kalau digombal sama mantan, itu kita pakai perasaan. Kita kesampingkan logika. Ya, jadi pada saat dia chat saya tengah malam, Assalamualaikum, apa kabar? Dengan polosnya ini, saya langsung jawab, iya, waalaikumsalam, ada apa? Dari situ tidak tahu kenapa memang terlalu tolol juga saya waktu itu kan. Saya terima ini. Jadi saya balikan dari Melepas Tanpa Pesan ini. Sudah berapa lama pisahnya ini? Kurang lebih 1 tahun lebih. Oke. Jadi saya balikan. Tidak tahu ini masih di tahun yang awal tahun 2021. Jadi balikan, tiba-tiba di pertengahan jalan pisah lagi, putus lagi, tinggal lagi. Jadi sakitnya itu double. Makanya jadi buku satu tidak? Enggak, belum. Masih proses. Jadi setelah ditinggal itu kayak langsung mental. Kayak memang karena memang buku ini bercerita juga tentang mental Kak. Karena biar bagaimanapun ada titik di mana memang saya kayak
ya Allah, apa yang harus saya lakukan ya Allah, saya bilang begitu. Sementara terlalu sakit ini ya Allah, saya bilang begitu. Terus Dia pukul kau ini? oh tidak, Oh. tidak dipukul, tidak dipukul Kak. Cuma memang ada beberapa kejadian yang membuat terlalu jahat kayaknya ini mah. Tapi maksudnya saya tidak mau juga menghakimi Kak. Kadang saya menyadari bahwa apa yang terjadi di hidup kita itu adalah bagian dari kiriman yang maksudnya Allah yang beri ke kita Kak. Satu masalah supaya apa? Kita kuat, kita tumbuh. Karena Allah pernah bilang dalam bahasa romantisnya kayak begini. Wahai hambaku, sengaja aku kirimkan satu masalah, satu luka di hatimu agar engkau tahu aku ini adalah obatnya. Kayak begitu, dan makanya saya ya Allah, ini apa yang harus saya buat? Kenapa Dan, saya tiba-tiba jadi kayak puitis kasar rasa? jadi setelah ditinggal lagi 2 tahun 3 tahun saya tidak pegang media sosial, IG dihapus, Facebook dihapus. Padahal saya waktu Oh, itu kalau berat itu. Iya, Sedangkan orang tiap pakai display picture di Iya, WA itu, padahal- dunia lagi tidak baik-baik saja. jadi Tapi kau sudah ada display picture mah. Berarti sudah baik ya. jadi pada saat itu Kak, kurang lebih mungkin saya sudah punya nama mungkin karena Oke. sudah beberapa kali saya berkarya, sudah diapresiasi juga sama pemerintah sebagai di buku ketiga itu saya dikasih apresiasi oleh Bapak Pak Sekprov dan Bapak Pak Sigit Hidayat sebagai penulis muda Sulawesi Tengah. Dan tiba-tiba karena kisah ini saya delete semua media sosial. Jadi 4 tahun ceritanya saya ini vakum, tidak bermedsos, dan alhamdulillah hari ini saya bertanya tuh apa yang harus saya lakukan. Sehingga kemarin Kak, di tahun 2024 akhir ini saya pikir kayaknya saya nulis buku harus ini. Tapi saya nulis buku sesuai dengan apa yang terjadi dengan saya. Makanya saya nulis buku, kayaknya saya harus sembuh ini. Apa kira-kira judul yang bagus? Dan terbitlah buku ini. Oh, ini Sembuhlah sudah, Lukaku, versi kedua dari Melepas Tanpa Pesan. Oh, berarti Jadi setelah ini itu. kalau di situ Melepas Tanpa Pesan ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, di sini quotes-nya kayak begini Kak. Setelah dilepasmu tanpa pesan, aku berjuang membalut lukaku. Namun kau datang lalu membuatku terluka lagi, dan itu sakit Kak. Ini bukunya Kak, Tabe. Susupo. Oh, ini buku yang ke-7. Ini Iya, berarti yang ke-7. ke-6. Ke-6. Oke. Jadi 2 ini adalah buku kutipan pena yang di dalamnya itu hanya berisi quotes. Namun saya cuma mau ingin sampaikan, mungkin quotes itu bisa didapat di media sosial, di Facebook, di TikTok, di mana. Tapi di buku ini bukan soal quotes, tapi ada nilai dan pesan moral yang ingin saya sampaikan pada saat launching nanti. Kurang lebihnya kayak begitu. Ini Kak. buku terbitnya? Bulan kemarin. Oh, baru bulan kemarin ya. Iya. Penerbitnya di mana ini? Di Jawa, di Palu? Iya, ini dicetak di Jogja, tapi saya pakai teman saya yang kebetulan juga teman dulu waktu kuliah itu, namanya Kak Habil. Jadi dia punya nama penerbit itu Paki Publishing. Habil Enin bukan? Yang bukan yang dia Enin. Bukan, Oh, Kak. saya kira Iya. apa ada juga teman di situ di Jadi, Enin. Habil iya. namanya orang. Dia pernah di Malang di mana begitu ya? Habil juga namanya le. Iya. Saya enggak tahu Habil yang mana, yang Ah, pokoknya itu Karena Habil namanya yang Habil. punya penerbit bernama Faki Publishing. Alhamdulillah saya Oke. percayakan 2 tahun 2 kali saya cetak Sama buku dengan sama ini ya? beliau. Iya. Saya ini Amai, saya pernah baca buku. Seumur hidupku cuma 1 kali saya baca buku. Saya tidak suka membaca. Saya pernah baca bukunya Habibie Ainun. Iya. Habis itu saya sudah mau baca. Apa kira-kira yang kalau maksudnya pesanmu untuk saya, siapa tahu saya juga mewakili teman-teman yang tidak membaca, Iya. yang akhirnya bisa saya mau membaca buku ini, begitu. Iya. Kenapa? Apa yang tertarik ketika saya harus membaca? Sebenarnya membaca itu Kak butuh waktu, dia tidak perlu dipaksa karena setiap membaca itu ada momennya di mana kita mood. Ya. Kalau tidak mood jangan membaca kayak gitu kan. Kalau kita mood mau membaca ya baca. Karena di dalam membaca buku itu kita diajarkan untuk tidak menghakimi, untuk menjadi pembaca yang tidak menghakimi. Kayak begitu. Jadi kalau menurut saya, kalau kakak mau pengen membaca, cari waktu yang dimana kakak relate sama satu keadaan. Oh, saya harus membaca buku ini. Kayaknya saran dari saya begitu, Iya, Kak. iya. Gitu. Harus punya waktu relate. Iya. Maksudnya bukan juga waktu kosong Iya. karena pengangguran juga tiap waktu kosongnya kayaknya kalau dia mau siapkan Iya. Tergantung buku juga yang dibaca karena kan sekarang ini ada
banyak juga buku yang begitu kita buka. Makanya kenapa saya lebih menulis kayak quotes, karena itu yang kebanyakan simple sekarang kan. Quotes itu bisa dibaca sama anak-anak muda zaman sekarang, yang begitu dia buka, oh dia lihat caption ini bagus, saya mau status, pakai caption ini kayak begitu. Jadi dia tidak perlu membaca satu buku, tapi bukan berarti saya bilang buku-buku yang full tulisan itu tidak bagus, bukan. Maksudnya dalam setiap buku itu dia punya cerita dan makna tersendiri, kurang lebih kayak begitu Kak. Tadi saya kurang puas dengan jawaban bilang saya baca buku kemudian saya langsung jadi penulis. Kayak kurang apa ya maksudnya? Apa yang coba kasih yang lebih saya bisa terima begitu ya? Iya. Maksudnya saya baca buku, saya kalau segitu saya jadi penulis. Apakah menulis itu harus bagus tulisan dulu apa? Iya. Kalau kayak Andi bagus tulisan Andi. Nah, kalau saya bagus tulisanku bisa saya jadi penulis. Iya. Jadi Kak Diketik ya. Jadi memang waktu awal-awal saya menulis itu Kak, memang berat Kak, karena di mana-mana kalau mau jadi penulis itu ya harus punya kedekatan tersendiri sama penerbit. Kalau mau bukunya terbit ya harus naskahnya bagus. Tapi kan ada juga pilihan di mana yang kalau kita siapkan tulisan itu kita bayar sendiri. Jadi kita ini bayar sendiri, tulis sendiri, ide sendiri, kaji sendiri. Pokoknya kayak begitu Kak. Dan waktu itu alhamdulillah pas buku pertama memang. Jadi saya ini sudah lewati yang namanya ditolak sama penerbit. Oh, berarti habis Iya. menulis, bikin naskahnya baru dikasih masukan ke penerbit ya? Iya, dan itu kejadian 9 tahun yang lalu. Jadi saya beberapa kali masukkan naskah saya ke beberapa penerbit dan akhirnya semua ditolak. Jadi saya bilang, ini ya Allah ada apa ini sebenarnya? Dan alhamdulillah di waktu lagi apa galau-galaunya dulu, saya ketemu dengan satu penerbit di Bandung, itu namanya Hakim. Jadi nama penerbitnya itu Hakim Publishing. Alhamdulillah dia kasih motivasi, dia kasih jalan, saya kasih kemudahan. Oh dia bilang, Rama kayak nggak kau ini punya bakat, punya seni di situ untuk menulis. Bagaimana saya bantu, tapi kamu siapkan dana yang kayak gini. Alhamdulillah saya siapkan dan jadilah buku itu Kak. Sebenarnya panjang kalau diceritakan prosesnya, tapi kan orang-orang ini kebanyakan hanya melihat hasil kan, Iya, tidak betul. tahu tentang prosesnya. Jadi kalau mau diceritakan sebenarnya panjang Kak, banyak liku-likunya. Apalagi saya menulis buku pertama itu berdasarkan satu masa di mana saya memang betul-betul apa yang harus saya lakukan. Apalagi saya ini kuliah waktu itu, saya modal nekat sendiri. Kuliah di mana kemarin? Saya kuliah di Unisa Kak, Unisa Jurusan? Palu, jurusan Ahwalus Asia. Apa itu ya? Hukum keluarga. Oh, berarti sarjana hukum jadinya? Iya. Oke. Gitu Kak. Terus Amai, Iya. berarti launching ini buku sudah yang mana? Ini sudah selesai kemarin di tanggal ini di kapan ini? Itu launching di awal tahun 2021 Kak. 2021 ya? Iya. Oh, jeda tadi 4 tahun yang gitu. Jadi karena balikan ulang. Habis itu galau ulang. Jadi setiap medsos. Jadi 4 tahun vakum, makanya kenapa saya baru buat nama IG ulang. Karena ya begitulah. Saya dulu mungkin punya nama, tapi kan saya percaya bahwa setiap masa itu ada orangnya dan setiap orang itu punya masa. Kecap. Gitu. Cakep. Sesuatu yang tidak diperjuangkan. Iya. Zozi. Amai, berarti ini bukunya yang ini yang mau di launching ya? Iya, buku Sembuhlah Lukaku. Sembuhlah Lukaku. Ini Ya. rencananya dicetak berapa eksemplar? Kurang lebih 1.000 kayaknya Kak. 1.000 eksemplar. Iya. Dengan di budget berapa ini? Kurang lebih kalau hitung-hitungan penerbit waktu itu 35 juta kayaknya Kak. Bukan, persatuannya. Oh, persatuannya. Kalau kita mau beli. Oh, kalau dibeli itu ini kan karena belum launching jadi kita kasih mahal-mahal harganya dulu. Oh iya. Jadi kalau setelah selesai launching mungkin kita akan turun. Tapi jangan kasih mahal terus. Paling turunnya hanya beda 5.000 lah. Rencananya mau di launching di harga berapa ini? Harga sudah ada atau rahasia? Jadi begini Kak, di kegiatan kali ini di tahun 2025 awal kita akan meluncing buku Sembuhlah Lukaku dengan tema launching kita Pulih Bersama Waktu. Kita akan hadirkan Kak Syakir Daulay sebagai pemantik. Kemudian didampingi juga sama pemateri-pemateri yang lain yang akan bercerita tentang motivasi hidup, bagaimana seseorang pernah jatuh namun apa yang harus dia lakukan kayak gitu. Yang
seseorang yang pernah terluka apa yang harus dia lakukan, Iya. kayak begitu Kak. Jadi sebenarnya di buku ini kalau saya mau cerita nanti saya kupas sudah bukan Oh iya, tidak. tapi Kisi-kisi saja. pokoknya orang yang pernah jatuh apa yang harus dia lakukan. Kemudian barangkali kita juga sejatuh apapun kita, seterpuruk apapun hidup kita, satu yang harus kita perlu ingat bahwa tetaplah ingat yang di atas, karena Betul. Allah pernah bilang, hambaku, letakkan aku dalam hatimu, maka aku akan meletakkanmu juga di hatiku, kayak begitu Kak. Gitu ya. Oke, siap. Berarti berapa tadi harganya Dan? Harganya itu Kak kalau di launching ini karena kita jual sepaket itu Oh, per paket ya? Apa iya. semua isinya? Jadi kita jualan tiket Kak di kegiatan ini. Jadi tiketnya itu kita adakan yang VIP sama reguler. Tapi kita tadi sudah meeting juga sebenarnya ada harga lagi untuk mahasiswa karena Oke, kita ini pelajar mahasiswa ya? dengan pelajar mungkin kita akan kasih di bawah. Tapi di kegiatan ini itu khusus kita akan gratiskan free kopi Arabica untuk kegiatan ini gitu. Jadi dia untuk VIP atau reguler dia akan dapat buku ini, kemudian dia free kopi Arabi, sertifikat dan mungkin kayak dapat snack atau souvenir. Kayak begitu Kak. Jadi Berapa, kita Dan? jual itu 150. Ya, itu yang saya mau tanya. 150 VIP. Iya, 180 VIP. 180 VIP. Iya. Dia di kegiatan itu nanti. Iya, di kegiatan itu nanti. Dia dapat kita belum buku. jual bukunya Kak. Oh. Kita belum jual buku, hanya khusus buku belum Kak. Kita Oh iya. hanya jual Kalau ini dulu. paketnya dia 180.000 Itu VIP. untuk VIP, Iya. dapat Dapat buku, buku, souvenir. souvenir, Kemudian free kopi Arabi Free jelas, kopi Arabi. sama snack dan sertifikat. lumayan Terus banyak. mungkin juga lebih dekat dengan Syakir, cuma sayangnya Syakir tidak bisa dibawa pulang. Iya, bisa bertemu dengan Iya, Syakir bisa Daulay bertemu dengan Syakir Daulay. secara dekat ya. Iya, Kalau reguler reguler mungkin yang 150. membedakan, iya 150, cuma mungkin dia tidak dapat souvenir, mungkin ya kayak sama juga, cuma mungkin tempat dan ininya kita agak yang jauh setting, sedikit iya. ya, agak jarak ya. Kalau berarti cuman VIP dan reguler saja ya? Iya, nanti besok kita akan launching untuk harga mahasiswanya, Oh, baru mahasiswa besok dan ya? pelajar. Siap. Iya, jadi mungkin kalau kita target di harga sekian kayaknya mungkin mereka mau, tapi budget mereka ini kan kita Tapi harus pahami ini tayangnya itu kapan kan. kira-kira ini? Ya, Maksudnya supaya dia bilang memang harganya. Kapan kira-kira tayangin nanti? Dia kan launchingnya besok, berarti bisa juga dia bilang dari sekarang karena tayangnya kita dari iya. editor ini. Jadi kita sudah Yang jelas belum tayang besok. Oh iyalah, belum. Berarti kalau kira-kira diperkirakan berapa? mungkin 50-an ribu 50.000 ya? Iya, karena kita lihat juga di harga. Kalau dia mahasiswa tapi sudah muka pejabat. Bagaimana? Bagaimana konsepnya itu kayak? Tergantung budgetnya Kayak sih. Kak. saya ini kan masih mahasiswa. Iya, pokoknya kan kita ada kasih Cuman pilihan harga. kayak umum sudah. Iya, maksudnya kan kita tidak mau memaksakan orang kan. Oke. Artinya kalau memang dia mau ikut ya silahkan Bismillah kan. Jangan paksa-paksa orang di kegiatan ini, tidak bagus Ya. kesannya. Oh gitu Iya. ya. Siap. Oke, berarti acaranya tanggal Amai saja yang Iya. yang promosikan. Boleh. Siapa tahu sambil pegang buku nanti lihat ke kamera. Tabe. Jangan tegang. Jadi hai semuanya, hadiri dan saksikan launching buku karya ketujuh saya. Judulnya Sembuhlah Lukaku. Di sini captionnya, setelah dilepas pesan olehmu, aku berjuang membalut lukaku, lalu kau datang, namun membuatku terluka lagi. Kayak begitu, dan insya Allah kita akan datangkan Kak Syakir Daulay. Insya Allah juga di kegiatan ini kita akan tutup mungkin dengan Kak Syakir Daulay akan hibur kita dengan nyanyikan mungkin satu lagu, mungkin Aisyah istri Rasulullah atau apalah di situ nanti. Yang intinya teman-teman yang mau ikut kegiatan ini, kita akan adakan flyer, mungkin bisa dihubungi langsung kotak-kotak panitia yang tersedia di flyer tersebut. Kurang lebih seperti itu, Kak. Oke. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan setelah dari itu? Ini sudah mau ditutup, Kak? Tidak, maksudnya siapa tahu di luar dari pertanyaanku ada lagi yang kurang mau, yang sepertinya harus disampaikan kepada orang yang menonton ini. Iya. Jadi kalau teman-teman mau tanya, ini buku tentang apa? Jadi ini buku quotes yang bercerita tentang orang yang pernah ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, kemudian datang lagi, kemudian dilukai lagi. Jadi dilukainya secara berkali-kali. Berarti buku ini, sebenarnya buku-buku begini bisa dibikinkan film ya begitu ya? Ada diskusi enggak di dalamnya ini?
Tidak ada diskusi Kak. Masanya saya tidak pernah baca sama sekali Iya. buku begini. Nah, nanti insya Allah saya coba baca-baca ya. Masanya kayak kalau waktu luangku saya main PUBG atau ML. Nantilah saya coba baca-baca, tapi sepertinya menarik ini. Iya. Cuman kalau saya bilang saya pernah baca yang Habibie Ainun, Iya. di situ ada percakapan. Iya. Toh? Kalau ini memang dia quotes-quotes begitu Iya, ya. iya Kak, quotes. Oke. Nanti ini juga saya mau sampaikan karena mungkin saya baru punya media sosial setelah 4 tahun vakum, jadi mungkin teman-teman yang lihat saya malam ini tampil di media kanan kiri yang luar biasa. Oh, wow, mungkin wow, wow, wow. mungkin saya juga mau memperkenalkan teman-teman yang belum follow, boleh dibantu. Boleh. Follow, nanti insya Allah kita saling follow ya Kak, Siap. gitu. Nah. Jadi Siapa nama Instagramnya? Rahma Amai Kak. Rahma Iya. Rahma Amai. Iya. Sambung ya. Iya. Jadi Nanti yang ditambahkan di editor, tambahkan di Rahma Amai yang ada video Syakirnya. Kalau tidak ada video Syakirnya bukan berarti bukan Rahma Amai. Oh gitu ya. Soalnya berarti yang Rahma Amai yang lain ini ya? Saya enggak tahu juga Oh. kayak. Mungkin nama banyak, tapi Oke. kan orangnya beda. Betul. Oke, Ini terus saya minum enggak minum. Terus kesulitan jadi penulis ini apa? Kalau mau berbicara kesulitan Kak, Hmm. saya pernah ini saya bicara pengalaman. Jadi beberapa kali saya temui dosen di situ di IG itu, sebenarnya saya minggu lalu bercerita, saya pernah ketemu dengan media besar di Sulawesi Tengah ini. Jadi saya tawarkan jasa saya ingin juga kayak di podcast. Tapi yang menjadi tolak ukur mereka ini ternyata followers IG. Jadi kalau belum banyak followers IG tidak layak untuk di podcast. Oh, begitu Kayak ya? begitu Kak. Dan saya juga Kak. Media apa itu? Iya Kak, tapi Media sudah, apa itu? tapi biarlah saya dan ini yang tahu. Dia biar- bilang langsung begitu. Kau Iya, belum banyak followers begitu. Maksudnya waktu itu memang saya menawarkan diri untuk podcast, Untuk mewawancara, sembari untuk promosi. mempromosikan buku ini. Tapi begitu dilihat dan dipelajari IG saya, memang pada saat itu kurang mungkin lebih dia belum. susah cari informasi. Iya, jadi kayaknya kejadian itu belum sampai sebulan Kak. Di situ follower saya belum sampai 100 orang, kasihan. Oke. Dibanding dengan yang sekarang, alhamdulillah sekarang sudah lumayan sedikit, Iya. sudah lumayan ditahu. Karena baru main IG juga toh. Iya, dan baru urusan lagi. Dan memang mereka bilang kayaknya belum layak. Itu Ush, satu. Sombong amat. Tidak apa-apa Kak. Jadi mungkin nanti dibuktikan dengan prestasi kan. Insya Allah, amin ya Allah. Dan sebenarnya masih banyak lagi Kak. Ada juga yang pernah sakit saya rasakan. Dosen saya pernah bilang begini, itu di buku saya kedua, saya ingat betul waktu saya jadi mahasiswa. Pada saat saya minta bantuan ke dosen saya, Pak, tolong dibantu Pak. Ini naskah saya mau naik, saya butuh uang untuk diterbitkan. Terus dosen saya itu bilangnya begini, potong lidah saya, kalau bukumu itu naskahmu itu akan jadi buku, dan itu sakit Kak. Lemparkan dia yang 7 buku ini. Hah? Ini Pak dosennya. Gitu. Iya, memang kesulitannya itu ya, orang-orang masih pandang enteng gitu ya. Pandang enteng yang begitu-begitu ya. Tapi memang semua anggapan rendah yang orang buat sama kita itu Iya. tidak perlu kita balas, tapi kita buat menyesal saja mereka. Maksudnya kau tidak pernah anggap saya ada. Akhirnya saya sudah bisa sampai di titik ini. Masya Allah. Ih, satu rasa kita untuk masalah ini Leh. Dan Saya ada sekali itu mewakili saya sekali nih. Dan ada juga satu sebenarnya lebih sakit Kak. Ya, Jadi ya, ya. sebenarnya banyak, cuma saya yang ambil sakit-sakitnya aja. Jadi saya pernah ketemu sama orang yang cukup berpengaruh di Sulawesi Tengah ini. Cukup saya dan dia yang tahu. Oke. Masya Allah, begitu saya lihat, Pak ini naskah saya bagaimana Pak, tolong dong Pak, ya Allah diapresiasi kita kan. Terus dibilang begini, saya tiba-tiba, apa juga naskahmu ini, dia bilang, Ina-ina di pasar bisa tulis ini kayak tulisan begini, Ina-ina di pasar bisa tulis, kau ini apa, tulisan apa begini nih, jangan harap ya pokoknya kau jadi penulis besar. Dan insya Allah saya yakin, saya berdoa sama Tuhan, mudah-mudahan lewat Iya, semuanya tinggal dibuktikan dengan prestasi saya sebenarnya. betul. Makanya saya bilang ketika kita bahas ini saya tergelitik sekali karena Iya. saya ini juga orang-orang yang seperti begitu. Sampai saya pernah dibilang kastanya lebih Iya. rendah begitu ya. Wih, Sakit itu Kak. begitu ya. Itu lebih sakit Sampai daripada saya bahkan dibilangkan, oh Akbar itu kastanya di bawah. Masya Allah.
keren kau bro, mantap. Gitu ya. Jadi saya pernah baca satu tulisan Kak. Jadi dia bilang begini di tulisan itu. Dia bilang kau harus belajar menjadi orang yang didiklah dirimu untuk tidak berbangga diri. Satu. Kemudian dia bilang didiklah matamu untuk tidak memandang rendah orang lain. Betul. Karena pada dasarnya semua manusia itu sama di mata Tuhan. Iya. Hanya saja kita mungkin berbeda di pangkat serta Iya. jabatan. Mungkin ada orang yang sejak lahir dia sudah dirakit sama orang tuanya yang hebat. Ada Tapi beda dengan privilege kita. yang khusus lah. Iya, kita ini merakit diri kita sendiri sampai bagaimana bisa tumbuh, bisa kuat, bisa setegar ini, dan Masya Allah. Ternyata memang ada manusia-manusia yang seperti itu. Allah memang sudah siapkan jalannya untuk kau patah dulu, kau jatuh dulu dengan aku hadirkan orang-orang yang kayak saya bilang tadi Kak, bahasa romantis dari Allah. Ya hambaku sengaja Allah, aku hadirkan luka di hatimu agar engkau tahu bahwa aku adalah obatnya. Gitu. Jadi kita kembali ke yang atas Kak. Tapi kalau saya sebenarnya tidak masalah dikata-katai orang yang memang dia punya privilege yang khusus, atau dia orang yang lebih besar. Betul. Saya sebenarnya tidak masalah sekali. Yang saya punya masalah itu ketika kita sebenarnya sama. Iya, betul. Kemudian kau merasa lebih hebat dari saya. Betul. Wadidaw. Saya akan buktikan sama kau kalau saya itu lebih layak dari kau gitu. Itu tinggal sebenarnya ini barang karyanya kita. Apapun itu kita harus berkarya untuk membuktikan satu saat nanti, Iya. kenapa lalu saya tidak dengan dia ini begini? Iya, kita Kenapa? bisa menyesal orang itu. Iya, Tapi itu. ya tergantung lagi apakah Jadi tidak orang perlu harus kita balas dengan Iya, kata-kata, betul, tapi betul. kita berbuat Kita yang berbuat. akhirnya dia akan menyesal kan? Iya, begitu kayaknya. Sama kayak mantan Ya, Jadi, sama dengan media yang tadi iya. yang mau podcast kau itu atau tema wawancara bantu promosi, sebenarnya bukan meminta untuk di podcast tapi meminta untuk dipromosikan. Akan ada karya yang akan dilaunchingkan. Ya mungkin saya terima mungkin karena mediaku mungkin belum besar, medianya Iya. itu orang lebih besar pada mediaku Iya, gitu. betul. Tapi tidak apa-apa lah. Artinya alhamdulillah saya juga belajar dari itu Kak, untuk ya kita tetap punya semangat hidup Kak. Semangat untuk terus melangkah, bahwa apapun ucapan dan cibiran orang-orang jangan membuat kita patah. Betul, Nah, siap. gitu. Terus apa pesan untuk orang yang baru mau belajar menulis? Andi ini kayaknya baru mau menulis deh. Ada rencana menulis kau Andi? Kenapa status? Oh, tulis status. Kenapa? Apa namanya? Apa? Kenapa saya lipo? Apa namanya? Motivasi untuk yang baru-baru mau belajar menulis ini. Artinya Ama ini di kalangan menengah sudah untuk penulis karena sudah bisa mengeluarkan 7 buku kan. Iya. Kalau misalnya saya baru mau ada rencana, kayaknya bagus menulis. Tapi serius sama saya dulu pernah tulis-tulis di laptop. Iya. Saya tulis itu kayak bukan diary sih juga. Seperti mungkin dia dasarnya dari diary setahu penulis ini. Tidak. Bagaimana ini kira-kira diary tapi Iya. bukan kayak diary. bukan Gitu. Jadi begini, Terus? saya pernah menulis dulu di laptop. Saya ceritakan tentang hidupku. Iya. Saya buat biografi sendiri, tapi ada beberapa kata-kata di situ yang saya bikin sendiri dari saya masih kecil sampai saya akhirnya begini. Cuman saya malu itu mau bikin ulang karena sampai sekarang saya belum sukses juga dan gitu ya. Saya maunya bagusnya bikin biografiku kalau saya sukses kayak Pak Anwar Hafid begitu ya. Iya, Masya Tuh, Allah. yang begitu tuh. Iya. Tapi saya ada rasa itu. Cuman kayak butuh saya maksudnya tidak bukan saya sekali nih. Apa pesan untuk saya supaya saya bisa termotivasi untuk jadi penulis begitu ya. Jadi kuncinya satu saja Kak. Kalau kita mau memulai sesuatu dengan malas, dengan kata malas ini terjadi apa-apa. Tapi kalau kita punya semangat, kita yakin, karena ini kan biar bagaimanapun semua yang terjadi ini karena kalau kita pacu dengan semangat pasti bisa, pasti Ya, jadi ini betul. barang. Ya, apapun itu ya. Iya, apapun itu. Makanya kembali ke diri sendiri. Saya tidak bisa kasih tips yang lebih karena bisa jadi orang kita ini beda-beda, beda-beda cara dan beda-beda tips untuk bagaimana bisa saya ini mau beda. Tapi sejujurnya Kak, ini kalau saya mau bicara pengalaman, sampai hari ini ada yang DM saya. Dia bilang begini, Rama kau ini namango, ini bahasa Palu ini Kak. Rama kau ini namango, semua pejabat kau datangi, banyak penulis di Sulawesi Tengah ini yang kayak kau namango ini. Tapi sebenarnya saya cuma mau bilang. Betul, banyak penulis di Sulawesi Tengah Iya, ini. banyak penulis di Sulawesi Saya baru tahu kau serius. Banyak. Dan Itulah.
Banyak penulis di Sulawesi Tengah ini Kak, sangat banyak sekali. Cuma saya mau ingin sampaikan sama teman-teman penulis, bukannya saya tidak mau apa orang itu layak untuk beda, untuk tampil beda. Saya memang jadi penulis itu dari tahun 2015, setiap ada karya pasti saya launching, pasti saya datangi pejabat. Karena alasannya apa? Mereka ini kan harus memberi ruang untuk Iya, anak-anak betul, muda betul, Sulawesi betul, Tengah, bukan betul. menolak. Makanya alhamdulillah saya juga dari situ, dari keberanian itu saya selalu, pokoknya kalau ada karya saya tembak semua ini pejabat-pejabat. Supaya apa? Ruang itu tersedia untuk kita Iya, dilirik betul, bahwa di betul. Sulawesi Tengah ada penulis. Iya. Kayak Saya begitu. saja baru saya tahu cuman kau penulis Sulawesi Tengah. Yang saya kenal Insyaallah. serius. Kau ada yang kau tahu? Coba jawab. Banyak Siapa? penulis Kak, banyak penulis Saya Sulawesi betul-betul, Tengah. saya maksudnya bukan mau panahin penulis, tidak. Iya. Saya baru tahu, saya barusan bicara penulis. Karena saya tidak pernah kenal ada penulis. Oh, saya pikir kau ini satu-satunya penulis di Sulawesi Tengah. lah. Tidak Kak, banyak sekali penulis hebat yang punya Yang punya perjalanan. buku ini. Iya, yang punya buku yang Saya mungkin Natolari lebih hebat berarti, Le. tulisannya dibanding saya. Saya ini pernah tulisanku dihina Kak, dihina ini. Tapi kan kita berbenah untuk menjadi lebih baik. Banyak sekali penulis Kak, cuma mungkin tampilan kita beda kayak Iya, begitu. Mungkin kamu dengan caramu dan aku Iya. dengan caraku, asik. Tulis Gitu. caption. Terus ini, Tia lagi ya yang mau disampaikan, ada untuk promo apa? Apa ini pertanyaan terakhir ini? Iya, mungkin? mungkin teman-teman akan bertanya, ini buku Sembula Lukaku ini apa dia punya isi? Ya, kalau mau beli nanti. Iya, kalau mau beli dan cuma Uh-uh. mungkin saya akan sebut satu kutipan, satu Iya. quotes dari buku ini untuk buku Sembula Lukaku. Jadi ini dicatat ini Kak. Kamu boleh mencintai dia, tapi tolong biarkan dia mencintai pilihannya. Gitu, Sembula Andi. Lukaku. Sembula Lukaku. Iya. Kau boleh mencintai dia, Tapi tolong biarkan dia mencintai pilihannya. mau saya le. Maksudnya saya cinta kau baru kau cinta saya. Cintaku bertepuk sebelah tangan ya, kayak begitu ya. Di situ titik sakitnya Kak. Dan kita mau cari sembuhnya itu di mana? Baca buku ini. Sembula Begitu. Oke, Amai. Iya. Terakhir harapannya untuk karya-karyamu nanti di masa depan, apa yang kau berharap sekali tentang masa depan, harapan tentang karyamu yang ini? Apa harapannya? Iya, paling tidak buku-buku saya itu memberi dampak positif untuk pembaca-pembaca yang pernah memegang karya saya, yang pernah melihat saya, yang pernah merasakan perjuangan-perjuangan yang pernah saya lewati ini kayak apa. Dan semoga bukan hanya saya yang mewakili di Sulawesi Tengah ini. Saya rasa banyak penulis dan kita harus tampil beda. Pesannya kayak pesannya gitu dari saya Kak. Untuk jadi penulis kita tidak perlu mau copy paste tampilan orang. Oh, saya harus jadi kayak dia. Jadilah diri sendiri kayaknya Kak, untuk menjadi penulis yang luar biasa. Terus maksudnya harapannya bisa sampai di mana ini buku lagi? Kalau ini yang mana kemarin yang sampai di Brunei apa semua itu? Iya, buku Melepas Tanpa Yang Pesan. ini sampai iya. di mana semua kemarin? Singapura, Brunei, Brunei, Taiwan. Malaysia. Bisa bahasa Indonesia ini buku ini? Maksudnya Enggak Kak, ditranslate karena kan? begini Kak, karena pada saat COVID itu saya pernah collab sama Zinzidan. Jadi Yang saya penyanyi itu? Iya, Zidan waktu Parigi? waktu dia masih Oke. mulai awal-awal karir di situ, Hah? saya sempat endorse dia dan alhamdulillah memang pada saat dia endorse itu banyak sekali DM dari fans-fansnya. Makanya buku ini terjual sampai sampai ke sana Kak, gitu. Dalam keadaan bahasa Indonesia begini? Iya, gitu Baru Kak. translate di Google nanti. Mungkin anak teman-teman Indonesia yang ada di sana Oke. makanya saya bilang itu terjual kurang lebih tembusnya sampai ke sana. Ini dan ini diproduksi lagi 1000 eksemplar ya. Iya. Targetnya memang dunia. Ya. Juga ya? Bismillah. Ada yang mewakili Sulawesi Tengah, bismillah. Amin. Oke. Mungkin itu saja beberapa perbincangan kita. Perbincangan kita. Cerita-cerita tentang bagaimana perjalanan Rahma Amai dalam menulis buku. Ini kutipan pena, dia berarti setiap bukumu di situ ada kutipan pena ya. Iya. Semuanya begitu. Semua. Kutipan pena Rahma Amai. Tidak Ya, dan juga teman-teman, semua, kalau ini masih ada dijual? Itu tinggal satu-satunya peganganku Kak yang saya dapat yang cetak, dijual? Tapi saya cetak lagi karena ada yang pesan lagi Kak. Oh, berarti jadi saya pre-order jadinya. Iya, jadi saya collab ini. Jadi setelah buku ini ada, buku itu yang dulu ada. Walaupun memang buku ini yang di launching. Gitu lah.
Ya berarti kalau mau dapatkan buku-bukumu yang sebelum-sebelumnya di mana? Boleh di saya. Oh begitu ya? Iya. Kau tidak stok di mana begitu ya? Belum stok saya, Di Kak. apa tempat penjual buku situ? Kak, Gramedia. belum, Kak. Belum. Cuma memang ada beberapa buku yang Apakah itu harus bermohon lagi kayak Oh. penerbit begitu? Tidak? Iya, tidak, Kak. Oh Perlu tidak, langsung tinggal- jual di situ iya, bisa toh? iya, boleh. Kan ada potongan berapa persen Iya, gitu ke penjual. bagi hasil, Bagi istilah hasil dia bukan royalti, bukan iya. bukan putus kan dia Iya, begitu. iya, iya. Iya. Kenapa tidak coba di situ barangkali 10 20. Iya, nanti insya Allah besok-besok dicoba, Kak. Iya, baru bagusnya bisa dititip di mana saja sih. Oke, ya lagi teman-teman ada pertanyaan mungkin yang kurang dimengerti? Tiada? Ya? Amai, tiada lagi? Tiada, Kak. Oke. Insyaallah. Intinya itu saya teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Terima kasih dan jangan lupa nantinya di tanggal 17 Januari akan ada launching buku yang coba saya lihat namanya. Launching buku yang judulnya Sembula Lukaku, kutipan pena Rahma Amai. Ini ada kutipan nanti kalau kamu orang bisa baca ini di depannya. Setelah dilepasmu tanpa pesan, aku berjuang membalut lukaku. Lalu kau datang, namun membuatku luka lagi. Sakit. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa tanggal 17 Januari di Palu Golden. Palu Golden Hotel, Ballroom Palu Golden Hotel. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.